Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamus sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Lalu tiba-tiba ada golongan-golongan yang mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak perlu ikut kitab-kitab ulama. Karena panduan kita adalah Al-Quran dan hadis. Tidak perlu ikut mazhab. Tidak ada yang jaminan benar. Yang jaminan benar hanya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Itu ceramahnya Gus Baha memang hanya sepotong dan sekilas, tetapi pesannya sangat jelas bahwa sangat berbahaya orang yang tidak bermadhab. Artinya berbahaya di sini adalah dia tidak akan bisa menjalankan agama ini dengan benar, tidak akan bisa melaksanakan Al-Quran dan hadis dengan benar, walaupun merasa dia sudah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Gus Baha memberikan satu contoh yang sederhana, di mana kita tahu kalau dalam ayatnya, sholat itu menghadap kiblat. Dalam hadisnya pun, sholat menghadap kiblat. Pertanyaannya, yang menghadap kiblat itu apanya? Kalau misalnya menghadap kiblat seperti yang kita kenal, berarti kan muka. Menghadap itu kan muka. Kenapa? Karena kadang orang badan sudah menghadap ke barat, tapi muka noleh ke timur. Ada seperti itu. Oh, bukan ke timur ya, ke selatan atau ke utara gitu. Maka hadapkan sini, hadap sini, kan begitu. Seorang guru kan duduk di depan kelas itu kan, muridnya kan ngadep dia semua, tapi ada yang noleh-noleh. Jangan noleh-noleh, hadap sini. Berarti kan muka. Itu hadap. Lalu maksud Nabi menghadap ini yang mana? Dan Nabi tidak menjelaskan menghadap kiblat itu seperti ini, enggak ada. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli itu satu gambaran, satu praktik di mana sahabat menyaksikan. Maka ulama menjelaskan apa itu maksudnya menghadap kiblat. Yuktabaru as-sadru. Jadi yang dianggap itu dada kalau berdiri fil qiyam. Ini sudah hal-hal yang hasil dari ijtihad. Ini sudah tafsiran dari hadis, bukan materi hadisnya. Jadi kalau kamu ngotot kembali kepada Al-Quran dan hadis, kamu cuma ambil menghadap kiblatnya. Kamu tidak ambil apanya yang menghadap kiblat. Terus kamu menghadap kiblat apanya? Kalau kamu sudah menghadap kiblat dadanya, ya itu berarti kamu sudah ikut ulama namanya. Itu sudah bermadhab namanya. Kan simpel aja kan. Kemudian kalau sujud atau ruku atau itidal, itu yuktabaru mu'dhamu al-badan. Secara keseluruhan atau bagian besar dari badan kita menghadap kiblat. Jadi nggak ada lagi orang bertanya, katanya menghadap kiblat, sujud kok menghadap ke bawah? Ya itulah kalau kamu tidak paham maksud dari hadis yang sebenarnya, kan begitu. Jadi tidak akan ada pertentangan. Katanya suruh menghadap kiblat. Duduk ketika itidal kan kita hadap ke bawah. Kok bisa menghadap kiblat? Ya itu. Yang menghadap kiblat itu dada yang dihitung. Ini kan sudah lain dengan bahasa kita. Bahasa kita menghadap muka kan. Sehingga orang kalau sholat menoleh itu hukumnya tidak haram, tidak membatalkan sholat. Seandainya yang wajib menghadap kiblat itu muka, maka ketika menoleh kamu batal sholatnya. Ya, ternyata hanya makruh kalau tidak ada sebab itu. Jadi kamu noleh terus gitu sampai selesai, sengklek leher kamu ya. Tidak batal sholatnya karena tidak ada rukun yang ditinggalkan. Karena walaupun kamu noleh tetap dianggap menghadap kiblat selama dada kamu itu menghadap kiblat, kan begitu. Dari mana kamu tahu ini? Dari ulama fikih, dari mujtahid yang menyimpulkan. Kalau kamu anggap ini tidak penting, kamu mau ikut agama ini dengan siapa? Itu baru satu poin tentang kiblat saja. Bagaimana dengan misalnya ada hadis Nabi yang bertentangan? Satu kasus Nabi ya tawaddo wudu kemudian ghasala rijlaihi, membasuh kedua kakinya. Satu kasus cuman masa rijlaihi, membasuh. Itu kamu kalau ngaji Al-Waraqat misalnya ya. Ada di situ bab ta'arudul adillah. Sama-sama sahih bertentangan. Jangan kamu selalu pikirkan bertentangan, oh ini sahih, ini dhaif. Enggak selalu seperti itu. Kalau sudah jelas-jelas sahih bertentangan dengan dhaif, yang dhaif ini disebut dengan hadis yang tidak dipakai. Kenapa? Karena jelas sahih. Ya. Tidak sesederhana itu, Firguso. Ada yang lebih rumit dari situ. Sama-sama sahih bertentangan. Maka dicari oleh ulama, dikompar dengan nas-nas yang lain. Maka yang Nabi wudhu membasuh, ada ihtimalnya, ada kemungkinan makna. Ada yang mengatakan mungkin itu Nabi sedang pakai sepatu sehingga masuk khuffaini. Atau mungkin itu Nabi hanya tajdidul wudu. Sejatinya Nabi sudah punya wudu.
tidak hadas tapi wudhu lagi sebagai tajdid. Sehingga walaupun tidak dibasuh kakinya ya tidak masalah, toh tetap punya wudhu. Itu ulama yang membahas. Nabi tidak pernah menjelaskan yang ini saya begini, yang itu begitu, enggak. Maka kalau Anda baca kitab Al-Insaf karya Syekh Ad-Dahlawi ya, Waliullah Ad-Dahlawi, Nabi itu ya tawaddau fayara ashabu wudu'ahu. Nabi wudhu, sahabat lihat. Fayatawaddauna kama yatawaddau. Maka mereka wudhu sebagaimana Nabi. Wala yas'aluna. Dan sahabat ini enggak bertanya. Apa yang tidak ditanya maksudnya? Malladhi fihi fardun wa malladhi fihi adabun. Di mana dari wudhu Nabi itu yang merupakan fardu, ya. Di mana yang adab? Adab itu etika atau sunnah kalau dalam bahasa kita ya. Sunnah wudhu itu. Jadi Nabi wudhu memasukkan ayat ke mulut atau kumur-kumur, sahabat juga. Sahabat nggak tanya ini sunnah apa fardu, nggak ada. Maka pada saat itu tidak ada itu namanya fardu wudhu, sunnah wudhu nggak ada. Coba kita bayangkan kalau kita mengamalkan hadis dengan seperti itu. Kita tidak tahu mana yang kalau ditinggalkan batal, mana yang tidak boleh. Sehingga ketika orang wudhu tidak cuci mulut, tidak kumur-kumur, kita bilang, wah ini wudhunya tidak sah, tidak sesuai dengan wudhunya Nabi, repot kan? Itulah pentingnya kita bermadhab. Itu masih contoh yang sangat sederhana, belum yang polemik lebih rumit banyak sekali. Sehingga kalau kita memahami bahwa bermadhab itu sederhana sebetulnya, kamu mengikuti pemahaman ulama di dalam memahami nas-nas keagamaan, itu bermadhab namanya. Di mana ulama itu menyimpulkan di bagian-bagian yang memang tidak bisa disimpulkan oleh orang awam, tidak bisa disimpulkan hanya dengan membaca teksnya. Ketika misalnya itu rata-rata adalah doniyud dilalah. Doniyud dilalah itu kandungan dari sebuah nas itu multi interpretasi. Jadi bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Maka bagaimana? Saya kasih gambaran yang sederhana. Ketika dalam sholat ya, ada misalnya sabda Nabi, la wudu'a liman lam yaqra' bi ummil kitab. La sholata liman lam yaqra' bil Fatihah atau bi ummil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak baca Fatihah. Di sini maksudnya tidak sah atau tidak sempurna. Nah, maka tidak sah sehingga sholat itu harus ada Fatihahnya, kan begitu. Bagaimana dengan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bagaimana status membaca basmalah ini? Apakah sama dengan membaca Fatihah dalam sholat? Oh enggak. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain juga baca basmalah enggak menjadi syarat sahnya wudu, tidak menjadi rukun wudu. Artinya kamu wudu tidak baca basmalah tidak berhubungan dengan sah dan tidak sah. Loh, kok bisa beda? Hadisnya sama, kronologisnya sama. Karena la yang di sini adalah linafyi al-kamali, la linafyi as-sihhah. Itu hanya menjelaskan tidak sempurna, bukan tidak sah. Ini bukan Nabi yang mengatakan. Enggak ada Nabi mengatakan hadza linafyil kamal. Ini untuk kesempurnaan, untuk menafikan kesempurnaan saja, kan begitu. Apakah setiap hadis seperti ini pola penyimpulannya? Enggak juga, beda-beda. Misalnya ada hadis Nabi membasuh ketika wudhu membasuh kepalanya semua. Dari yang dijelaskan oleh Pak Jawas itu dari depan ke belakang terus dibalikin lagi. Tapi ada hadis lagi yang masaha atau yang tahu binasiyatihi, hanya ubun-ubunnya. Ini kan bertentangan. Satunya penuh, satunya hanya sebagian kecil. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa syarat sahnya yang penting yutlaku bihi ar-ra'su. Yang penting disebut kepala. Bagian mana saja, sekecil apapun. Colek selesai, itu mazhab Syafi'i. Syarat sahnya. Artinya untuk menjadi sah sebagai membasuh kepala cukup seperti itu. Tetapi kalau yang keseluruhan itu sunnahnya. Ya. Jadi tidak sama ulama itu menyimpulkan hadis yang bertentangan atau hadis yang tidak salah. Dan itulah pentingnya madhab. Jangan kamu kira madhab ini sesuatu yang baru. Pasca wafatnya Nabi, sahabat itu sudah beda-beda. Anda bacalah Al-Insaf itu. Bagaimana awal mula terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam Islam. Ketika sahabat pindah ke Mekah, berhijrah ke Mekah, ke Kufah misalnya, berhijrah ke Irak, kemana. Mereka menjelaskan Islam sebagaimana mereka dengar dari Nabi. Di mana yang di tempat lain juga menjelaskan sebagaimana mereka dengar dari Nabi. Dan sudah melalui proses mereka memahaminya. Sabdanya bisa sama, tapi mereka pemahamannya berbeda-beda. Sehingga dengan begitu maka perbedaan ini muncul. Bahkan di zaman Nabi pun perbedaan pun muncul. Walaupun belum ada dikenal madhab. Belum dikenal madhab Madinah, madhab Irak. Apalagi sudah pasca tabi'in. Yaitu ketika Nabi menyabdakan jangan sholat asar sebelum sampai di pemukiman Bani Quraidah. Sahabat pecah dua. Ada yang tetap sholat karena waktunya mepet. Kalau nunggu sampai ke pemukiman Bani Quraidah habis waktu asar. Ada yang ya sudah mau tidak mau asar mau tidak, mau habis mau enggak. Pokoknya kalau belum sampai enggak sholat. Sampai baru sholat, ternyata waktunya terlewat. Dan Nabi membenarkan semua itu. Artinya ini jelas. Apa yang diucapkan Nabi itu mantuk. Ucapan itu teks, itu nas.
Yang sampai kepada kita, yang kita amalkan adalah setelah diproses menjadi pemahaman. Inilah kita harus memahami, dan tidak mungkin kita memahami sendiri. Maka kita butuh ulama-ulama yang sudah menyajikan pemahaman mereka lengkap dengan ketika ada pertentangan, ketika ada yang tidak sama, ketika ada hal yang rumit. Maka oleh ulama itu dirumuskan menjadi hukum yang aplikatif, yang sudah siap kita laksanakan. Lalu tiba-tiba ada golongan-golongan yang mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak perlu ikut kitab-kitab ulama, karena panduan kita adalah Al-Quran dan hadis. Tidak perlu ikut mazhab, tidak ada yang jaminan benar, yang jaminan benar hanya Rasulullah. Ya sudah, terserah mereka. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.